Puji Tuhan, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Biarlah hari ini menjadi hari yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan pada saat pagi hari ini kita akan sama-sama belajar. Di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Puji Tuhan, kita tahu bahwa setiap rancangan, setiap rencana Allah di dalam kehidupan kita pasti akan tergenapi. Tetapi kita harus juga tahu bahwa setiap rancangan, setiap rencana yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita adalah yang terbaik bagi kita. Firman Tuhan tadi katakan bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah. Untuk kita dapat menyelami pekerjaan Allah, tentu ada proses yang harus kita hadapi, ada proses yang harus kita jalani untuk kita bisa mengerti setiap rencana, setiap rancangan atas kehidupan kita. Dan firman Tuhan jelas katakan rancangan Tuhan itu bukan rancangan yang mencelakakan, tetapi rancangan yang membawa damai sejahtera dan pengharapan yang penuh atas kehidupan setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Tentu untuk kita bisa mengerti kegenapan daripada rancangan Tuhan, maka kita harus memiliki dasar yang kuat atau fondasi yang kuat di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita akan belajar apa yang harus menjadi dasar atau fondasi kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Hal yang pertama, kalau kita melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu dapat digambarkan seperti pengharapan yang tidak berfokus kepada kemungkinan atau peluang, melainkan kepada janji yang diberikan oleh Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan adalah sang pemberi janji itu. Jadi kita harus percaya terhadap setiap janji Tuhan. Itu adalah iman. Bahkan kalau kita melihat di dalam Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang, karena ketidakpercayaan malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Pertumbuhan iman di dalam kehidupan orang percaya bukan sesuatu yang secara tiba-tiba, melainkan itu merupakan sebuah proses. Iman tidak bisa dibuat dengan secara instan, tetapi harus melalui sebuah proses. Sama seperti pembentukan otot-otot tubuh kita. Seseorang atlet angkat besi, dia tidak bisa langsung mengangkat beban yang berat, melainkan itu harus dilatih, diproses, dilatih dari hal-hal yang kecil, beban-beban yang ringan, sehingga pada tahapan berikutnya dia bisa mengangkat beban-beban yang jauh lebih berat. Demikian juga di dalam pertumbuhan iman kita. Iman tidak bisa kita dapatkan secara instan, tetapi iman itu adalah bentuk sebuah proses untuk kita benar-benar mengalami janji Tuhan ini. Kalau kita melihat di dalam Alkitab bagaimana Abraham, ketika Abraham diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan Ishak, maka Abraham melakukan itu dengan ketaatan. Kenapa? Secara manusia tentu sesuatu yang mungkin gak rela rasanya untuk seorang bapak mengorbankan anaknya. Apalagi anak itu adalah anak yang dia sudah tunggu lama. Tetapi karena iman, maka Abraham lakukan itu dengan ketaatan. Kenapa Abraham mau lakukan itu? Tentu imannya adalah iman yang memiliki dasar. Kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-19, Abraham katakan seperti ini. Karena ia berpikir
bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Ini yang membuat iman daripada Abraham itu begitu kuat. Karena dia punya keyakinan bahwa Allah sanggup untuk membangkitkan orang-orang yang mati sekalipun. Demikian juga biarlah kita sebagai umat-umat Tuhan, milikilah dasar iman itu di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami proses penggenapan janji Tuhan, kita tetap yakin, kita tetap percaya janji Tuhan itu akan tergenapi di dalam kehidupan kita. Dasar yang kedua di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-36, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Dasar yang kedua adalah kesabaran atau ketekunan di dalam kehidupan kita. Kita harus sadar bahwa ketika Tuhan mengizinkan penundaan penggenapan janji itu atas hidup kita, maka itu adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk kita semakin percaya, untuk kita boleh tetap senantiasa berjalan dengan iman. Dan ketika kita mau tetap senantiasa lakukan itu, maka kita akan mendapat lebih banyak lagi kekuatan di dalam hidup kita. Ada sebuah kepastian ketika kita memiliki kesabaran itu. Ketika kita melakukan kesabaran ini, sama, kita juga sedang melatih otot iman kita. Ketika otot kita sudah kuat, maka kita semakin yakin bahwa janji Tuhan itu tidak akan pernah Tuhan ingkari. Dia selalu menepati setiap janji-janjinya. Belajar untuk kita tetap memiliki kesabaran. Ketika janji Tuhan itu belum tergenapi dalam hidup kita, tetap yakin, tetap percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sanggup untuk melaksanakan setiap janji-janjinya atas kehidupan kita. Dan yang terakhir, biarlah kita harus tetap memiliki janji Tuhan tersebut. Memiliki janji Tuhan artinya ketika dalam situasi keadaan apapun, bahkan kita ada di lembah-lembah kesusahan, lembah-lembah penderitaan sekalipun, maka kita tetap percaya bahwa Tuhan itu tetap senantiasa baik dalam hidup kita. Ketika kita ada di dalam lembah-lembah kelam hidup kita, yakini bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada. Bahkan Tuhan juga sudah persiapkan pertolongannya atas setiap persoalan, setiap permasalahan yang kita hadapi. Orang yang memiliki janji Tuhan itu, dia tidak akan pernah takut menghadapi setiap problem, setiap permasalahan, setiap apapun kesusahan, penderitaan dalam hidupnya. Karena apa? Karena dia punya keyakinan bahwa Tuhan itu selamanya tetap baik dalam hidup kita. Baik waktu senang maupun waktu susah. Baik waktu kita sedang ada di atas maupun kita ada di dalam lembah-lembah sekalipun, Tuhan tetap baik di dalam hidup kita. Itu orang yang memiliki janji iman. Biarlah pada saat pagi hari ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11 dikatakan seperti ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak kekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Dari ayat ini kita bisa belajar bahwa Tuhan itu tetap senantiasa berjanji dalam kehidupan kita untuk Dia tetap mencukupkan apapun yang menjadi kebutuhan hidup kita. Ketika kita mau berlindung kepada Tuhan, kita hidup takut akan Tuhan dan kita tetap senantiasa mencari Tuhan. Biarlah kebenaran firman pada saat pagi hari ini boleh sama-sama memberkati kita semua. Kita harus berjalan menikmati setiap proses-proses yang terjadi dalam hidup kita dengan rasa syukur kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih. Kalau kami boleh ada, semuanya ini oleh karena anugerah, kemurahan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami belajar untuk dapat menyelami setiap apapun pekerjaan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita.
dan yang menjadi satu kepastian bahwa segala sesuatu yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kita pada akhirnya akan membawa hal yang indah, hal yang baik dalam kehidupan setiap kami yang mau percaya kepada Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, bahwa rancangan-Mu tidak akan pernah gagal di dalam hidup kami. Kau akan berikan yang terbaik atas kehidupan kami, meskipun kami harus menghadapi setiap proses, tetapi kami yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Pagi hari ini kami bersyukur, kami doakan buat umat-umat Tuhan yang sedang menghadapi permasalahan apapun atas kehidupan mereka. Biarlah Tuhan jamah, Tuhan lawati, dan Tuhan nyatakan belas kasih serta pertolongan-Mu. Engkau nyatakan dalam kehidupan umat-umat Tuhan yang mau berlindung, mau hidup takut akan Tuhan, yang mau senantiasa mencari Engkau di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau sumber kekuatan penghiburan kami. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan, kami juga serahkan pekerjaan Tuhan yang ada di gereja lokal kami. Tuhan hadir atas setiap pekerjaan Tuhan yang ada. Dan biarlah Engkau luaskan pekerjaan Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini. Kami sambut hari yang baik, penuh dengan keberkatan, dengan rasa ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.